objek studi ekonomi. Yang ketiga, pendekatan dalam ilmu ekonomi. Yang keempat, nilai guna ilmu ekonomi. Yang kelima atau yang terakhir, hubungan ilmu ekonomi dengan ilmu sosial. Yang pertama yaitu pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan salah satu cabang ilmu yang sudah ada sejak ada manusianya. Seiring dengan berbagai aspek kehidupan manusia, selalu ada pemikiran yang berhubungan dengan ekonomi. Namun, mereka tidak terorganisir atau komprehensif pada saat itu. Istilah ekonomi berasal dari Yunani oikonomia. Oikos yang berarti rumah dengan anak tangga, sedangkan nomos yang berarti aturan. Oikonomia berarti aturan yang dapat diterapkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam sebuah rumah tangga. Yang kedua, objek studi ekonomi. Pendidikan ekonomi merupakan bidang pendidikan yang telah menjadi disiplin ilmu sejak lama. Ada dua jenis objek dalam ilmu ekonomi. Yang pertama, objek formal. Objek formal adalah perspektif perkiraan keuntungan dan kerugian serta legalitas transaksi seluruh sistem produksi dan distribusi barang dan jasa yang diciptakan oleh pedagang. Yang kedua, objek material. Objek material adalah produksi, distribusi, pembagian kerja, pembangunan sistem moneter dan keuangan, perdagangan, dan kehidupan bisnis. Yang ketiga yaitu pendekatan dalam ilmu ekonomi. Pendekatan dalam ilmu ekonomi terdapat pendekatan makro dan pendekatan mikro, atau ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro. Ilmu ekonomi mikro menitikberatkan pada perilaku rumah tangga dan perusahaan dalam berinteraksi di pasar. Sedangkan ilmu ekonomi makro menitik beratkan pada fenomena yang lebih luas, baik dalam tataran negara maupun dalam tataran wilayah. Yang keempat yaitu nilai guna ilmu ekonomi. Tanggapan para sarjana muslim terhadap tantangan dan masalah ekonomi pada masanya menjadi dasar pemikiran tentang ekonomi Islam. Ajaran Al-Quran dan As-Sunnah menjadi landasan pemikiran ekonomi Islam. Ini diikuti dengan proses ijtihad berdasarkan pengalaman empiris aktual atau realitas sosial. Dalam istilah awam, epistemologi. Epistemologi adalah subbidang filsafat yang menyelidiki keaslian pemahaman, struktur metode, dan kebenaran pengetahuan. Garis besar, karena epistemologi adalah studi tentang materi yang berhubungan dengan pengetahuan. Epistemologi terhubung dengan topik-topik berikut. Yang pertama, filsafat khususnya sebagai disiplin ilmu yang memperjuangkan kebenaran dan legitimasi. Yang kedua, metode harus memotivasi individu untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, sistem tersebut bertujuan untuk memperoleh pengetahuan realitas atau esensi kebenaran. Yang kelima atau yang terakhir yaitu hubungan ilmu ekonomi dengan ilmu sosial. Ilmu ekonomi adalah disiplin yang mempelajari bagaimana orang berinteraksi dengan hal-hal dan faktor terkait lainnya. Menurut Samuelson, ilmu ekonomi sebenarnya berkaitan erat dengan bidang lain, ilmu politik, psikologi, sejarah, dan ilmu sosial lainnya. Salah satu ilmu sosial yang sering tumpang tindih adalah
antropologi. Ada satu aspek bisnis yang perlu diatur dan dikendalikan untuk mengembangkan dan menguji teori ekonomi. Sedangkan ilmu sosial adalah tinjauan ilmiah yang berhubungan dengan gejala yang terjadi dalam kehidupan sosial seseorang. Dari pengalaman sehari-hari kita mengetahui bahwa fenomena sosial memiliki model yang berbeda-beda, atau mungkin juga suatu fenomena sosial mengandung beberapa kompleks hubungan kausal atau fungsional. Ilmu ekonomi adalah salah satu dari beberapa ilmu sosial. Lainnya adalah sosiologi, ilmu politik, psikologi, geografi, dan antropologi. Ilmu ini dianggap sebagai ilmu karena berusaha menjelaskan bagaimana masyarakat menghadapi masalah kelangkaan. Dan ilmu sosial mencangkup studi ilmiah tentang masyarakat, perilaku manusia, dan interaksi sosial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.